Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna di balik peristiwa penting Isra Mi'raj adalah bahwa tidak ada pikiran akal manusia yang akan mampu menyamai atau bahkan mendekati kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan akal manusia itu ada batasnya. Selebihnya, manusia harus mengakuinya dalam iman terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Demikian pula peristiwa Isra Mi'raj. Kaum muslimin mempercayainya karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika sains mencoba menjelaskannya, banyak kebenaran Al-Quran yang telah terbukti. Sulit bagi akal manusia bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, bisa dilakukan hanya dalam waktu semalam. Namun sebagai umat Islam yang mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada nabi dan rasulnya, maka peristiwa Isra Mi'raj adalah benar adanya. Penjelasan Isra Mi'raj sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Namun ada juga bukti sains yang mendukung bukti terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Seorang peneliti dan penulis tentang Islam, Zaid Shaw, pernah memaparkan dalam tulisannya beberapa tahun lalu tentang bagaimana sains menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mengutip dari Quora.com, Zaid mengemukakan keyakinannya bahwa sains belum mencapai tingkat kemajuan untuk dapat sepenuhnya menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj. Namun demikian, menurutnya ada banyak petunjuk yang diberikan oleh penemuan ilmiah modern yang menjelaskan pemahaman tentang peristiwa ini dan menegaskan keyakinan kita dalam perjalanan Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat tersebut. Misalnya, hadis menyebutkan beberapa ciri menarik dari binatang yang disebut buraq yang mengangkut Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut. Kemudian, seekor binatang putih yang lebih kecil dari bagol dan lebih besar dari keledai dibawa kepadaku. Atas hal ini, Al-Jarud bertanya, "Apakah itu buraq, wahai Abu Hamzah?" Anas menjawab, Nabi bersabda, "Langkah hewan itu mencapai titik terjauh dalam jangkauan penglihatan hewan itu. Saya dibawa ke sana dan malaikat Jibril berangkat dengan saya sampai mencapai surga terdekat." Istilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan makhluk ini tidak diketahui disebut buraq, yang berarti petir berkilauan. Ini menyiratkan bahwa makhluk atau hewan yang penampilannya mirip dengan lebih kecil dari keledai dan lebih besar dari keledai ini mungkin telah diciptakan dari bentuk cahaya khusus yang tidak terlihat oleh penglihatan kita. Menjadi putih mungkin bukan warnanya, tetapi menyiratkan kecerahan penampilannya. Retina manusia tidak dapat mendeteksi banyak sinar dan frekuensi yang ada dalam spektrum elektromagnetik kita. Tetapi makhluk lain seperti burung dan hewan dapat mendeteksinya karena memiliki reseptor khusus. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa Nabi bersabda, "Ketika Anda mendengar kokok ayam jantan, maka tanyakan kepada Allah karunia-Nya, karena sesungguhnya mereka telah melihat malaikat." Bentuk paling dasar dari cahaya bergerak dengan kecepatan 186.000 mil per detik. Oleh karena itu, masuk akal bahwa setiap langkah buraq yang terbuat dari semacam bentuk cahaya begitu lebar sehingga mencapai titik terjauh dalam pandangannya sendiri. Sebagai manusia, kita tahu bahwa titik terjauh dari pandangan mata kita sangat jauh. Tapi bagaimana dengan penglihatan makhluk ini? Karena kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membahas makhluk ini, tetapi penglihatannya mungkin jauh lebih jauh dibandingkan dengan jangkauan terjauh dari penglihatan kita. Oleh karena itu, menurut Zaid, kita dapat memahami bahwa kecepatan makhluk
yang tidak terlihat oleh indera penglihatan kita ini, seperti malaikat yang juga terbuat dari nur, mungkin sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya yang kita kenal. Fakta mengejutkan kedua yang terungkap di zaman modern, menurut Zaid adalah bahwa semakin tinggi ketinggian kita, semakin sulit bernapas karena kekurangan oksigen di bumi pada ketinggian yang sangat tinggi. Pendaki yang mendaki puncak gunung K2 dan Everest dan ketinggian serupa membawa masker dan tangki oksigen dalam perjalanan mereka. Padahal di luar angkasa tidak ada oksigen dan suhu beku yang ekstrim. Jika seseorang tidak memiliki peralatan yang diperlukan, akan langsung mati begitu terpapar lingkungan seperti itu tanpa peralatan yang layak yang biasanya dimiliki oleh astronot. Al-Quran juga menyebutkan fakta ini dalam salah satu ayatnya, Surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebelum menjalani Isra Mi'raj, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan membelah dadanya, seperti diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saat aku di Mekah, atap rumahku terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, lalu dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Di bawahnya pula bejana terbuat dari emas berisi hikmah dan iman. Lalu dituangnya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Menurut Zaid, membaca fakta ini sangat mungkin bahwa Nabi Muhammad telah dipersiapkan dan diperkuat secara internal sedemikian rupa, sehingga tubuh yang diberkahi dapat menahan kerasnya lingkungan luar angkasa yang ekstrim dan tidak biasa. Pembasuhan hati dengan air Zam-Zam yang diberkahi dan mengisi dada dan hatinya dengan hikmah dan keyakinan dapat menyeratkan ketenangan dan kekuatan yang diberikan kepadanya sehingga dia dapat dipersiapkan sebelum memasuki alam yang sulit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang terbaik. Fisikawan Amerika terkenal William Edelstein mengklaim bahwa tubuh kita, bahkan jika mereka berhasil melakukan perjalanan antar bintang di ruang angkasa dengan pesawat ruang angkasa yang berjalan dengan kecepatan cahaya yang dibutuhkan untuk melintasi jarak di luar angkasa, akan menghancurkan tubuh para pelancong dan pesawat ruang angkasa akibat radiasi hidrogen. Zaid juga menjelaskan, perjalanan luar angkasa dalam perspektif ilmiah, teori menarik tentang sesuatu yang disebut lubang cacing yang dikemukakan ilmuwan modern seperti Herman Weyl dan John Wheeler. Teori ini menyebutkan bahwa ada bukaan atau pintu di luar angkasa kita yang terhubung dengan orang lain yang mungkin ada di titik yang jauh di alam semesta kita. Jika seseorang memasuki salah satu dari pintu ini, mereka akan dibawa ke sisi lain alam semesta kita. Sebagai seorang muslim yang percaya pada peristiwa Isra Mi'raj, saya akan setuju dengan teori ini, terutama dalam apa yang Al-Quran katakan, bahwa ada tahapan dan langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur Zaid. Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Menurut Zaid, ini menjelaskan bahwa untuk menghadap surga Allah, malaikat melakukan perjalanan dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun dari waktu duniawi kita. Hal ini menurut Zaid menyeratkan bagaimana kecepatan kilat yang dimiliki malaikat. Jika cahaya tampak memiliki kecepatan 186.000 mil per detik, maka ini adalah makhluk yang terbuat dari energi khusus dan bentuk cahaya yang belum ditemukan dan tidak terlihat oleh indera penglihatan normal kita. Tutur Zaid.
Karenanya, kita dapat memahami potensi mereka untuk menempuh jarak yang sangat jauh, ribuan tahun biasa atau bahkan tahun cahaya dengan cara yang sangat cepat. Saat melakukan perjalanan ke langit ketujuh, setiap malaikat penjaga langit selalu bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, apakah kedatangan Muhammad atas panggilan Allah? Maka dijawab Jibril, iya. Maka mereka bisa melewati setiap pintu lapis langit hingga langit ketujuh. Itu menjelaskan mengapa tubuh Nabi Muhammad bisa bertahan melintasi langit karena izin Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman ayat 33 berbunyi, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah." Kebenaran Al-Quran mutlak adanya. Maka sebagai umat muslim yang mengimani Al-Quran, maka peristiwa Isra Mi'raj adalah mutlak kebenarannya. Yang di kemudian hari, sains telah membuktikan akan kebenaran mukjizat tersebut. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab.